Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Purbalingga beserta segenap jajarannya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh takmir Masjid Al-Muhajirin, adik-adik remaja Masjid Al-Muhajirin, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sudah berapa kali jenengan ketemu Ramadan? Sesuai umur. Yang paling sepuh berarti sudah berapa tahun berarti Pak? 78 tahun usia beliau. Berarti sudah berapa kali ketemu? 78 kali. Yang usianya 7 tahun berarti baru 7 kali. Berapa anak usianya nak? 8 tahun. Berarti 8 kali ketemu dengan bulan Ramadan. Ada yang 80 kali, ada yang 8 kali. Kalau Indonesia sudah berapa kali ketemu Ramadan? Indonesia sudah berapa kali? Ya sudah lama. Sejak ada Indonesia. Pertanyaannya, semakin sering kita ketemu dengan Ramadan, kondisi kita semakin baik atau tidak? Harusnya semakin baik. Kenyataannya, saya tanya, korupsi di Indonesia secara umum tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak apa tambah sedikit? Banyak, karena ketahuan ya. Dulu sedikit karena nggak ketahuan gitu ya. Masjid-masjid tambah ramai apa tambah sepi? Masjid-masjid tambah ramai ya. Ketika akan sholat ini, alhamdulillah jamaah kita ini ada 3 tiang. Ya, bukan manusia tapi apa? Tiang. Wonten sekawan tiang. Orang-orang, para wanita tambah banyak yang nutup aurat atau tambah banyak yang buka? Kok tahu? Seharusnya sebagaimana tadi disampaikan tambah baik. Akan tetapi kenapa kenyataannya semakin banyak dan semakin sering kita ketemu dengan bulan Ramadan, kondisi banyak masyarakat kita bukan semakin baik. Ustaz, kalau ketemu bulan Ramadan apa harus lebih baik? Harus berubah menjadi lebih baik. Dan itu apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat yang kita hafal semua. Apalagi di bulan Ramadan ini akan semakin diulang-ulang. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Semoga kalian tambah takwa. Berarti kalau misalnya selesai Ramadan kemudian tidak tambah takwa, berarti puasanya
belum sukses. Kenapa Ustaz? Banyak orang puasa, selesai puasa bukan tambah baik. Salah satu penyebabnya adalah banyak di antara kita belum tahu puasa itu apa. Puasa itu untuk apa? Hakikatnya apa? Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Banyak di antara kita puasa tidak tahu apa itu puasa, untuk apa puasa, hakikatnya apa, tujuannya apa, hikmahnya apa. Merasa sing penting wis ora mangan, ora ngombe, berarti kowe wis rampung, wis sempurna puasane. Keliru. Puasa itu bukan hanya itu. Betul, salah satu puasa tandanya adalah tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi apakah cukup seseorang dikatakan puasanya sempurna ketika dia sudah tidak makan dan tidak minum? Jawabannya belum cukup. Puasa itu apa toh? Puasa itu secara bahasa artinya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya nahan. Napa? Nahan, menahan diri. Itu secara bahasa. Sedangkan makna puasa secara istilah al-imsaku 'anil muftiri 'ala wajhin makhsus. Dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan seperti itu. Puasa itu artinya adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkannya dengan cara yang khusus. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Sing membatalkan apa? Makan, minum, berhubungan suami istri. Maksudnya hubungan biologis. Dengan cara yang khusus, maksudnya mulai dari tet sampai mulainya kapan? Subuh sampai maghrib. Itulah puasa secara istilah. Akan tetapi para ulama kita menjelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita perhatikan bahwa puasa itu kan menahan. Kalau naik kendaraan menahan itu berarti nginjek apa? Rem. Puasa itu melatih kita untuk ngerem. Dan disiplin dalam ngerem. Waktunya ngerem, waktunya nginjek gas. Makanya ketika kita puasa disiplin banget ngeremnya. Ketika azan subuh, walaupun makanan itu masih banyak, berhenti enggak? Berhenti enggak? Minta didiskon apa enggak? 1 menit. Enggak mau? Enggak mau. Tetap di stop ya, untuk menahan diri ngerem dari makan. Ketika nanti jam 9, jam 10 ya, mulai haus, ketika zuhuran haus, kita wudhu. Kepikir nggak kita sambil menyelam minum air? Sambil kumur-kumur, sambil sebagian kita telan. Kepikir nggak? Kepikir dulu ketika kecil kan? Pengalaman ya. Ketika kecil ya gitu, sambil kumur sambil minum. Tapi kalau sekarang sudah besar-besar kayak gini, saya pikir nggak ada. Termasuk ketika berbuka, kita tunggu. Betul-betul kita tunggu sampai azan maghrib. Padahal menjelang maghrib makanan sudah siap atau belum? Sudah siap. Di depan kita berbagai jenis makanan yang enak atau tidak? Enak-enak. Akan tetapi tetap kita bertahan. Tidak akan korupsi setengah menit pun. Bahkan 1/4 menit pun. Kita berusaha untuk menahan diri, ngerem. Itu dahsyat atau tidak itu? Dahsyat. Kalau misalnya kita praktekkan bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Tapi sayangnya banyak di antara kita mempraktekkan ngerem itu cuma dalam makan dan minum tok.
PNS. Dari tadi kan bicarakan apa? PNS. Kalau belum pulangnya jam berapa sih PNS? Jam 2. Kalau belum jam 2, tit. Sudah pulang atau belum? Sudah. Belum jam 2 sudah pulang. Ya. Oh, zuhuran iya. Maksud saya itu setelah saya zuhur kan balik lagi. Ya. Sebelum jam 2 itu betul-betul ngerem atau tidak? Wah, masih kurang 1 menit tak rem. Pokoknya kalau belum jam 2, tit, tidak akan pulang. Kayak gitu apa enggak? Iya. Iya, karena ada Pak Bupati itu gimana? Alhamdulillah. Katanya tadi 100% tadi. Yang ketahuan. Ya. Seandainya kita praktekkan itu dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari, hebat. Indonesia akan betul-betul menjadi negara hebat. Cuman sayangnya banyak di antara kita ngeremnya itu cuma dari makan dan minum saja. Sekarang saya tanya, makan dan minum itu halal atau tidak? Halal. Halal. Siapa bilang haram? Begitu puasa Ramadan, siang harinya makan dan minum jadi apa? Haram. Korupsi halal apa haram? Halal apa haram? Ketika bulan Ramadan halal apa haram? Di luar Ramadan? Haram. Makan dan minum di luar Ramadan? Halal. Di siang hari bulan Ramadan? Haram. Berarti yang seharusnya direm yang mana? Makan, minum atau korupsi? Makan dan minum aslinya halal apa haram? Halal. Ketika Ramadan siang-siang haram. Korupsi di luar Ramadan haram apa halal? Haram. Di bulan Ramadan haram. Lebih haram lagi. Betul. Kalau seandainya kita bisa ngerem dari yang aslinya halal, kenapa kita tidak ngerem dari sesuatu yang aslinya haram? Maka aneh orang yang puasa dari yang halal-halal tapi nggak puasa dari yang haram-haram. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonten. Puasa-puasa matane jelalatan. Puasa-puasa matane jelalatan. Jelalatan itu halal apa haram? Cuci mata halal apa haram? Cuci mata tergantung. Nyucinya pakai apa gitu ya. Ya. Kalau pakai pencuci mata yang beneran ya enggak apa-apa. Tapi cuci mata yang dimaksud di sini kan tahu konotasinya. Ngelihat cewek-cewek cakep. Ada nggak orang yang puasa hari-harinya cuma nonton TV terus? Wonten? Banyak. Gue cuci mata gue. Dia tidak makan dan minum yang aslinya halal, akan tetapi matanya dibiarkan untuk nonton sesuatu yang haram. Dia tidak makan dan minum, akan tetapi telinganya dibiarkan untuk memasukkan sesuatu yang haram. Ini puasa model apa? Orang-orang yang puasanya seperti inilah yang biasanya tidak akan menghasilkan takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 183. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa itu bukan sekedar menahan dari makan dan minum. Ini dengar kata-kata Nabi SAW. Bagi mereka yang memahami puasa itu sekedar menahan makan dan minum, mari kita dengarkan sabda Nabi SAW berikut ini. Laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Gak cukup puasa sekedar makan dan sekedar menahan diri dari makan dan minum, tidak cukup. Terus puasa itu apa kata Nabi SAW? Innamas siyamu minal lagwi war rafathi.
Yang namanya puasa itu menahan diri dari perkataan-perkataan yang jelek, yang tidak ada manfaatnya, dan hal-hal yang tidak positif. Ya, ar-rafath di sini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama dengan hal-hal yang kaitannya dengan sesuatu yang berbau apa ya? Pornografi. Apa? Pornografi. Atau sebagian ulama menafsirkan ar-rafath adalah pendahuluan, muqaddimah sebelum hubungan suami istri. Tahu muqaddimah? Tahu muqaddimah? Apa muqaddimah? Pemanasan. Ya, pemanasan sebelum melakukan hubungan suami istri. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar makan, menahan makan dan minum, tapi puasa itu adalah bagaimana kita bisa menahan diri dari hal-hal yang bersifat maksiat. Makanya Rasulullah SAW melanjutkan, fa in sabaka ahadun au jahila 'alaika faltaqul. Kalau seandainya engkau sedang puasa, kemudian ada orang membangkitkan emosi kita dengan mencela kita, dengan berbuat iseng dan jahil kepada kita, apa kata Nabi SAW? Faqul inni sha'im. Apa ini sha'im? Aku lagi puasa. Aku lagi puasa. Aja dipancing-pancing. Banyak kan ketika kita lagi puasa dipancing-pancing, malah kita apa wani nang ndi? Nang kene apa nang lapangan. Ya. Apalagi bapak-bapak yang pekerjaannya itu sering bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, penertiban. Pekerjaannya Satpol PP. Ketemu dengan orang-orang yang sulit ditertibkan. Ya. Akan ditertibkan malah ngelawan. Itu biasanya kalau lagi puasa keluar pentungan atau inni shaim, Pak. Harusnya yang keluar lah kata-kata inni shaim. Oke, aja mancing-mancing lah. Nyong lagi apa? Puasa. Engkau baik berbuka ya. Berarti gagal itu bahasanya. Bukan seperti itu. Ya. Mau buka mau tidak buka, kalau lagi puasa, pokoknya seorang muslim dilatih untuk ngerem. Ketika dia sudah sukses ketika puasa dia ngerem, mudah-mudahan setelah selesai puasa dia juga tetap bisa ngerem. Penting nggak sih rem? Penting nggak? Sangat penting. Jenengan si A dan si B dari Purbalingga berangkat ke Purwokerto. Si A naik motor dengan kecepatan 100 km per jam. Berapa? 100 km per jam. Terus 100. Gak pernah ngerem, gak pernah turun. 100 terus. Si A. Sinten? Si A. Si B 60 km per jam. Berapa? 60 km per jam. Kadang-kadang ngerem, kadang-kadang berhenti. Saya ulangi. Si A dan si B. Si A berangkat dari Purbalingga ke Purwokerto, kecepatannya berapa? 100. Gak pernah ngerem. 100 terus. Sedangkan si B kecepatannya berapa tadi? Rata-rata 60. Itu pun kadang-kadang ngerem, kadang-kadang berhenti. Sing gutul disit siapa? Sinten Pak Bupati yang sampai dulu, si A apa si B? Si A apa si B yang sampai duluan? Si B apa si A? Si A sampai kuburan. Sampai mana? Kuburan, bukan sampai Purwokerto. Padahal secara matematis seharusnya yang sampai duluan siapa? Si A. Karena kecepatannya lebih tinggi. Tapi secara realita, kenyataan yang akan sampai duluan adalah si B. Itulah pentingnya rem.
Rem itu akan menyampaikan kita ke tujuan. Orang yang hidupnya nggak pakai rem, itu nggak akan sampai ke tujuan. Makanya perhatikan, orang-orang yang nginjek gas terus nggak pernah ngerem. Ketemu sesuatu yang haram, gaspol. Bukannya nginjek rem, malah gaspol. Nggak akan sampai ke tujuannya. Lah, hari gini gak usah ngomong halal haram. Golek sing haram be, angel jangan ngomong sing halal haram. Ada nggak orang ngomong kayak gitu? Ada, banyak. Serasa peduli halal haram lah. Sedang golek sing haram be angel jangan ngomong sing halal. Ini orang-orang yang hidupnya nggak pakai rem. Ini orang yang seperti tidak akan sampai kepada tujuan. Dia akan kecelakaan di tengah jalan. Itu baru kecelakaan di dunia. Kecelakaan di dunia paling sekolah. Sekolah teng pundi? Sekolah teng LP. Ya, sekolah teng LP. Kecelakaan di dunia. Itu baru di dunia, belum di akhiratnya. Maka hidup itu butuh rem. Termasuk pergaulan. Antara muda-mudi itu juga butuh rem. Kan banyak sekali orang di zaman kita ini yang menikah statusnya sudah MBA. Apa MBA? Married by accident. Married by accident. Apa? Nuwun sewu. Wis meteng. Ketika nikah itu sudah hamil duluan. Itu karena sukanya tabrak sana, tabrak sini. Gak pakai rem. Yang diistilahkan sekarang dengan pergaulan apa? Pergaulan bebas. Bebas itu kan gak ada remnya. Alias remnya blong. Dalam kehidupan kita selalu membutuhkan rem. Dan rem itu dilatih ketika kita sedang berpuasa. Termasuk ketika kita berbicara. Kita itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk ngerem ketika bicara. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa diam. Diam itu kan ngerem. Diam itu ngerem. Makanya kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam. Daripada ngomong yang jelek, mendingan diam. Karena pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berat. Jadi seorang Muslim ketika berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ngerem dan ngerem. Jenengan lebih suka nginjak rem atau gas? Rem atau gas? Enak ngegas apa enak ngerem? Ngegas apa ngerem? Ngegas. Buktinya apa? Buktinya lampu kuning. Buktinya lampu kuning. Kalau ketemu lampu kuning, ngerem apa ngegas? Ngegas apa ngerem? Coba angkat tangan. Yang sukanya lampu kuning, ngegas, angkat tangan. Anak Pak polisi apa orang sih? Ya Pak wong iki. Manusia memang sukanya ngegas. Ya. Untuk ngerem itu males. Pengennya ngegas, bukan hanya sekedar ngegas, pol sukanya. Nah, kesukaan ini harus kita lawan. Tidak boleh kita pasrah dengan kesukaan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Makanya cara melawannya salah satunya adalah dengan puasa. Rasulullah SAW mengajarkan bagi para pemuda yang belum bisa nikah, suruh apa? Puasa. Ya ma'syarasy syabab,
Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu apa? Mampu apa? Ekonomi tok, mampu dua-duanya, nafkah lahir dan batin. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu, hendaklah dia segera menikah. Fa innahu faman lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia puasa. Kenapa puasa? Ngerem. Jadi pelajaran terpenting atau salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari puasa adalah latihan apa tadi? Ngerem. Walaupun aslinya kita lebih suka ngegas daripada ngerem. Akan tetapi walaupun kita lebih suka untuk ngegas daripada ngerem, latihanlah kesukaan itu kita tahan, kita rem. Karena dengan ngerem hidup kita akan bahagia. Bahagia mana? Ngerem atau ngegas? Ngegas atau ngerem? Ngerem saatnya ngerem. Dan ngegas saatnya ngegas. Jangan dibalik. Saatnya ngegas malah ngerem, saatnya ngerem malah ngegas. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Saatnya ngegas malah ngerem. Hayya 'alas shalah. Kon pada apa? Salat mangkat masjid malah ngerem. Ada? Wonten apa mboten? Wonten. Kon mangkat salat malah engko itu kan ngerem. Mangsane ngegas malah ngerem. Mangsane ngerem malah ngegas. Ketemu itu tadi. Harta haram, lah gas baik. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa orang yang selalu nginjak gas, gak pernah nginjak rem, tidak akan tenang hidupnya. Tidak akan tenang hidupnya. Saya kasih bukti. Dan dengan bukti ini kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Setelah itu tanya jawab. Ya. Jam 6 target kita selesai insya Allah. Ini bukan pengajian umum tablik akbar jam 3 jam. Ibu-ibu rumah pada masak. Saya kasih ilustrasi. Kenapa orang hidup pakai gas itu akan tenang? Orang yang hidup pakai rem itu akan tenang. Sebaliknya orang yang ngegas terus tanpa rem tidak akan tenang. Saya kasih ilustrasi. Jenengan ketika naik mobil mewah. Naik mobil apa? Mewah. Apa mobil mewah? Apa sih mobil mewah? Ya. Orang pakai mobil mewah, senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Kalau nggak ada remnya gimana? Nggak ada remnya tenang atau senang? Senang atau tenang? Senang atau tenang? Oh, kebalik pertanyaannya. Tenang atau tidak tenang? Tidak tenang. Walaupun mobilnya mewah. Suruh milih mana? Tanpa rem atau naik angkot pakai rem? Naik mana? Angkot pakai rem atau nggak pakai rem? Angkot. Walaupun angkot tapi ada remnya. Itu membuktikan bahwasanya rem itu penting. Jangan Anda pikir ketika Anda nginjak gas terus hidup Anda akan tenang. Tidak. Justru hidup kita akan galau. Hidup kita akan susah. Hidup kita akan gelisah. Makanya perhatikan. Orang-orang yang tidak membedakan antara halal dan haram, hidupnya tidak akan tenang. Takut terus.
Aduh, anak totok-totok, wah ini KPK apa ya? Selalu diliputi dengan perasaan takut. Walaupun hidupnya mewah, akan tetapi lihat orang yang bersih, orang yang hidupnya bersih. Arep totok-totok jam 1 bengi, jam 2 bengi, ora apa-apa. Dia nggak merasa bersalah. Itulah efek dari ngerem. Maka salah satu pelajaran terpenting dari puasa kita adalah latihanlah untuk apa tadi? Ngerem. Dan di dalam bulan puasa ini kita dilatih untuk ngerem dan disiplin dalam ngerem. Akan tetapi ngerem saatnya ngerem dan ngegas saatnya ngegas, bukan dibalik. Ngerem saatnya ngegas atau ngegas saatnya ngerem. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kita ucapkan selamat jalan kepada Bapak Bupati dan rombongan. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Moga diadakan atas. Ya. Masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Moga. Ya. Kan tadi dijelaskan kalau puasa itu tidak hanya menahan makan, minum, dan hubungan biologis. Apabila kita secara tidak sengaja melakukan hal-hal yang dibatalkan, seperti contohnya hibah, atau misalnya mata kita melihat sesuatu yang tadi disebutkan satu tangan, apakah itu termasuk membatalkan atau cuma merusak puasa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya kita puasa, kemudian ketika puasa kita sengaja atau tidak sengaja mata kita jelalatan. Sengaja atau tidak sengaja telinga kita kemasukan hal-hal yang haram. Apa kemasukan hal yang haram? Mendengarkan orang ngerasani. Ya, sengaja atau tidak sengaja. Apakah puasanya batal? Jawabannya puasanya tidak batal tapi rusak. Apa bedanya? Kalau puasa batal itu harus ngulang. Kalau rusak tidak harus ngulang tapi pahalanya berkurang. Bahkan kalau terlalu sering dia tidak dapat pahala sama sekali. Kalau terlalu sering. Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus, alias tidak dapat pahala. Maka kalau terlalu sering untuk melakukan hal-hal tadi, misalnya terlalu sering itu ya keluar rumah jelalatan, di dalam rumah jelalatan, ngendi-ngendi jelalatan, itu terlalu sering. Dan dia tidak istighfar, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasanya kemungkinan bisa habis pahalanya, alias tidak dapat apa-apa dari puasa. Maka sangat disayangkan. Tapi kalau batal, tidak. Batal itu tadi makan, minum, kemudian apa? Hubungan suami istri, itu yang membatalkan puasa. Dan ada beberapa hal lain yang dijelaskan oleh para ulama bisa membatalkan. Akan tetapi perbuatan maksiat yang tadi disampaikan itu mengurangi, merusak atau bahkan menghabiskan pahala puasa. Ya, ada yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana wanita yang ketika bulan Ramadan buka-bukaan alias tidak menutup auratnya sampai membuat para lelaki itu terfitnah. Terfitnah itu maksudnya apa? Tergoda untuk melihat pemandangan tersebut. Bagaimana hukum wanita itu? Hukum wanita tersebut dosanya double-double. Sudah dia berdosa membuka aurat, berdosa pula dia membuat para lelaki melakukan dosa. Para lelaki melakukan dosa karena ada pemicunya. Seandainya seluruh wanita itu menutup aurat, laki-laki gimana?
tidak akan terpicu untuk melihat karena tidak ada yang dilihat. Ya, paling lihat pohon. Itu kalau misalnya wanita semuanya menutup aurat. Tapi sayangnya tidak semua wanita menutup aurat. Dan laki-lakinya juga mau juga dipancing. Seharusnya kan direm. Betul. Ya. Walaupun ada pancingannya seharusnya direm. Maka wanita tersebut dia dosanya double-double. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Cuman berkurang pahalanya. Berkurang pahalanya dengan dosa yang dia lakukan. Andaikan ada seorang muslim lupa tidak niat puasa Ramadan, apakah puasanya sah? Kita tahu bahwa niat itu syarat. Syarat sah sebuah ibadah adalah niat. Sehingga ketika niat itu ditinggalkan, lupa atau tidak lupa, maka ibadahnya tidak sah. Maka ibadahnya tidak sah. Jadi kita itu wajib harus niat. Apalagi puasa wajib. Puasa wajib ya puasa Ramadan. Sebelum masuk waktu subuh sudah harus berniat. Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Barang siapa belum niat puasa sebelum masuk waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya, alias puasanya tidak sah. Terus apakah yang namanya niat itu harus diucapkan? Atau cukup sesuatu yang terlintas di dalam hati, keinginan untuk melakukan puasa? Kita kembalikan kepada definisi niat. Niat itu adalah al-qasdu alal amali. Niat itu adalah keinginan untuk melakukan sebuah amalan. Keinginan untuk melakukan sebuah amalan. Keinginan itu tempatnya di hati apa di lisan? Di dalam hati. Sehingga ketika dia mau tidur isya, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa besok dia akan apa? Akan puasa. Dia sudah tahu, oh besok tanggal 7 Ramadan, oh besok tanggal 8 Ramadan. Sebagaimana kemarin saya puasa, besok saya juga akan puasa. Dia sudah ada niat itu sebelum tidur. Akan tetapi dia bangunnya pas azan subuh. Ya, sehingga dia tidak sempat untuk sahur. Maka orang yang seperti ini sudah terhitung berniat. Sudah terhitung berniat. Karena sebelum tidur dia sudah ada maksud dan keinginan untuk berpuasa dari keesokan harinya. Atau ada orang bangun tidur, ya, sebelum tidur dia belum sempat berniat, begitu bangun 5 menit tinggal sisanya dia segera makan, minum dengan niat untuk apa? Sahur. Maka itu pun sudah terhitung sebagai niat. Walaupun dia mungkin ya saat itu dia tidak menghadirkan di dalam hatinya keinginan untuk berpuasa, tapi sahurnya dia itu sudah merupakan indikasi bahwa dia itu berniat untuk apa? Untuk puasa. Ada nggak orang bangun sebelum subuh makan niatnya sarapan pagi? Ada nggak? Tidak ada. Kalau sebelum subuh ya paling niatnya adalah untuk sahur, dan sahur itu untuk puasa. Jadi dilihat orang tersebut apakah dia sempat niat sebelum tidurnya atau tidak. Ya. Ustaz, apakah ketika imam membaca surat Al-Fatihahnya kurang tepat atau bahkan salah, kita wajib untuk mengamini? Ya kalau wajibnya ya wajib. Kewajiban makmum adalah mengamini. Ya.
Fa idza qala waladhdallin faqulu amin. Ketika imamnya sudah sampai kalimat waladhdallin, hendaklah makmumnya mengucapkan apa? Amin. Jadi makmum punya kewajiban, imam punya kewajiban. Jangan gara-gara imam ini keliru kemudian makmum meninggalkan apa? Kewajibannya. Seperti seorang suami terhadap istri. Suami punya kewajiban? Punya kewajiban enggak? Punya. Istri punya kewajiban enggak? Punya. Ketika suami tidak menunaikan kewajibannya, tidak boleh dijadikan alasan bagi istri untuk tidak menunaikan kewajibannya. Contoh, suami kewajibannya adalah memberi nafkah. Ketika suami tidak memberi nafkah, itu tidak bisa dijadikan alasan bagi istri untuk tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani suaminya. Jadi nggak boleh. Kenapa kamu tidak melayani istri? Kenapa ibu kamu tidak melayani suamimu? Suamiku tidak menunaikan kewajibannya. Anda punya kewajiban, sebagaimana suami juga punya kewajiban. Sebaliknya juga sama. Ya, tidak boleh suami meninggalkan kewajibannya dengan alasan istri tidak menunaikan kewajibannya. Kecuali kalau memang sudah diputuskan oleh pengadilan, putus. Selama belum diputuskan oleh pengadilan, putus. Putus itu maksudnya apa? Cerai, maka kewajiban tetap berlaku. Ya. Maka makmum punya kewajiban, imam juga punya kewajiban. Ketika imam tidak menunaikan kewajibannya atau tidak sempurna dalam menunaikan kewajibannya, itu bukan alasan bagi makmum untuk tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang makmum. Akan tetapi yang penting adalah mengingatkan, ya, mengingatkan imam tentunya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang sopan, yang kira-kira tidak menyinggung perasaan imam tersebut. Bagaimana menyikapi munculnya ustadz-ustadz baru di bulan Ramadan? Apa maksudnya? Ustadz-ustadz baru di bulan Ramadan. Ustadz dadakan. Apa itu ustadz dadakan? Kultum. Ya. Pokoknya wong sendesa di jatah kabeh. Gua apa? Gua kultum. Itu bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kalau memang ada yang berkompeten, maka seharusnya yang dipilih adalah yang berkompeten. Kenapa? Karena ilmu itu amanah. Ilmu itu amanah. Ilmu yang disampaikan atau pengajian yang disampaikan karena amanah bisa jadi amal jariyah atau bisa jadi dosa jariyah. Ketika yang disampaikan benar, maka menjadi amal jariyah. Kalau yang disampaikan salah, maka menjadi dosa jariyah. Ini harus diingat betul. Maka kalau ada yang berkompeten, maka dipilih yang berkompeten. Ustaz, kalau tidak ada yang berkompeten, terus bagaimana Ustaz? Milih antara satu di antara dua. Milih satu di antara dua. Yang pertama, gak usah ada kultum. Gak usah ada kultum. Daripada jadi dosa jariyah. Yang kedua, dipilih orang-orang sing gelem sinau. Sing gelem apa? Orang yang mau membaca, orang yang mau belajar, orang yang mau bertanya. Sehingga ketika dia akan menyampaikan sesuatu, dia belajar dulu, tidak asal-asalan. Dan memilih orang yang mau belajar itu tidak gampang. Karena banyak manusia merasa pintar. Ngerasane wis pinter, mulane mau sinau. Hanya sekedar loh, nyokan wis kaji. Kaji kan itu mangkat mengana, sekedar mangkat. Kalau seandainya setelah itu nggak pernah belajar, ya tidak layak untuk maju ke depan kalau misalnya dia belum mempelajari ilmu agama dengan baik. Maka
fenomena seperti itu harus diperbaiki. Jadi kalau memang dia tidak mau belajar, mendingan nggak usah ada kultum, ya, nggak usah ada kultum. Tapi kalau pengen ada kultum harus belajar, harus belajar. Dan kalau memang takut menyampaikan, sudah sampaikan satu ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Ya, maju jamaah sekalian, mari kita membaca terjemahan surat Al-Fatihah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah kan menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jenengan menyampaikan berapa ayat tadi? 7 ayat, lebih banyak dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, banyak orang ketika sholat jamaah mengikuti imam dengan baik, tapi begitu sholat sunnah, sholatnya kilat khusus. Orang-orang yang seperti ini, itu ditanya saja, kamu tuh sholat untuk siapa? Sholat untuk imam atau untuk Allah? Ya. Kalau sholatnya untuk imam, berarti apa yang Anda dapatkan dari sholat Anda? Ya. Sholat itu lillahi ta'ala, untuk Allah. Berarti ketika sendirian ataupun ketika jamaah, seharusnya sholat itu baik, benar. Karena sholatnya untuk Allah. Justru kalau kita perhatikan jamaah yang kami hormati, Rasulullah SAW itu ketika sholat sendirian malah lebih lama daripada ketika sholat jamaah. Makanya kan kita pernah mendengar Nabi SAW dalam satu rakaat suratannya apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dalam satu rakaat suratannya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu surat-surat pendek apa panjang? Surat-surat panjang banget. Ya, itu surat yang paling panjang. 3 surat panjang ini dalam satu rakaat. Dan beliau tidak pernah melakukan itu ketika jadi imam. Tidak pernah melakukan seperti itu sepanjang itu ketika jadi imam. Berarti kalau kita perhatikan Nabi SAW justru ketika lagi sholat sendirian malah panjang. Kecuali sholat-sholat yang memang dianjurkan untuk pendek, ya seperti sholat ringan 2 rakaat, ya mengawali sholat qiyamul lail, ya itu memang dianjurkan untuk apa? Untuk ringan. Tapi ketika beliau sudah tahajud sendirian, sholatnya panjang. Kan kebalikannya kita, kalau lagi ngimami, wah nih lagi sholat dewe kan, apa mau nih nunggu mah orang asing nonton, itu kebalik, ya itu kebalik. Terus bagaimana dengan fenomena taraweh ngebut, ya taraweh kilat? Sekarang ngebutnya itu sampai meninggalkan rukun sholat, yaitu tumakninah atau tidak? Kalau sampai meninggalkan rukun sholat tumakninah, maka tarawehnya tidak sah. Tarawehnya tidak sah. Tapi kalau masih tetap tumakninah, maka sah. Ya. Tumakninah itu apa? Para ulama kita mendefinisikan tumakninah itu adalah gerakannya itu kembali pada posisinya semula. Tulang-tulangnya itu kembali pada posisinya semula. Contoh misalnya, dia berdiri. Ketika dia ruku, maka apanya yang bungkuk? Punggungnya akan bungkuk. Tangannya akan ngeterap kemana? Ke lutut. Makrek. Ya. Sempat posisinya ruku dengan sempurna. Walaupun cuma sebentar. Sekedar bisa untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, walaupun sekali. Kan idealnya berapa kali? 3 kali. Sekali itu batas minimal. Ya. Kalau cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sekali,
kemudian dia bangkit lagi, maka itu sudah masuk kategori tumakninah, walaupun tumakninah yang paling apa? Minimalis. Ya. Nah sekarang imam-imam yang kilat khusus tadi cukup nggak untuk membaca subhana rabbiyal azim sekali? Kalau baru membaca sub, nembe apa? Sub terus wis menya, berarti ini tidak memenuhi kategori tumakninah minimal, apa mending maksimal. Maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan jangan makmum di belakang imam yang seperti itu. Mubah. Mubah itu bukan bahasa Arab. Mubah itu artinya sia-sia. Maka keliru ya sebagian jamaah yang malam pertama itulah malam penentuan untuk mencari masjid yang imamnya paling cepat. Maka setelah itu langsung di-share. Ya, malam hari itu ranking pertama adalah Masjid Anu. Maka besok ke sana semua. Ranking terakhir Masjid Anu, besok sepi. Ya. Jangan seperti itu. Jadi kilat itu tergantung tumakninah atau tidak. Kalau membaca satu ayat tidak apa-apa, boleh. Ya, boleh. Tapi ya jangan terlalu pendek lah. Satu ayat itu jangan alif lam mim gitu. Atau yasin, atau nun, atau sod ya. Jadi kalau satu ayat ya apalah ya yang agak panjang dikit gitu ya. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.